Di Saint Petersburg, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan bersejarah dengan bertemu langsung Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, sebuah tempat yang syarat makna dan simbol persahabatan antara kedua negara. Pertemuan ini menandai babak baru dalam hubungan Indonesia-Rusia, memperkuat fondasi kerjasama yang telah terjalin selama puluhan tahun, dan membuka lembaran baru untuk kolaborasi yang lebih erat di masa depan. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, memperlihatkan kedekatan personal serta kesamaan visi antara kedua pemimpin yang ingin membawa negara mereka ke arah kemajuan bersama. Prabowo membawa agenda besar, mulai dari memperkuat kerjasama pertahanan, perdagangan, hingga pendidikan, serta membuka peluang baru di tengah dinamika global yang terus berubah. Dialog terbuka dan konstruktif antara kedua pemimpin mengirim pesan jelas kepada dunia. Indonesia dan Rusia siap menjadi mitra sejajar, saling mendukung demi kemakmuran dan stabilitas kawasan. Pemilihan Saint Petersburg sebagai lokasi pertemuan menegaskan bahwa hubungan ini dibangun di atas saling menghormati sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur kedua bangsa. Kemitraan strategis yang kini dibangun bersifat multidimensional, meliputi bidang ekonomi, teknologi, pertahanan, hingga inovasi industri yang akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Bagi Indonesia, pertemuan ini membawa harapan besar untuk memperkuat posisi di kancah internasional, sekaligus membuka peluang investasi dan transfer teknologi di tengah ketidakpastian global. Dalam pernyataannya, Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di Asia Pasifik, menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun masa depan yang lebih cerah, damai, dan sejahtera bersama. Hubungan antara Indonesia dan Rusia semakin menunjukkan kedekatan yang luar biasa, seiring dengan meningkatnya intensitas komunikasi dan kolaborasi di berbagai bidang strategis. Hal ini tercermin jelas dari rentetan pertemuan pejabat tinggi kedua negara sepanjang tahun 2025. Yang berlangsung secara konsisten dan terencana. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, misalnya, telah beberapa kali bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov, baik di Jakarta maupun Saint Petersburg. Pertemuan-pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan menandakan adanya komunikasi yang berkelanjutan dan saling percaya di antara kedua belah pihak. Selain itu, Menteri Luar Negeri RI juga telah melakukan 3 kunjungan penting ke Rusia. Setiap kunjungan bertujuan untuk menyelaraskan pandangan politik, memperkuat kerjasama bilateral, serta memastikan seluruh program dan kesepakatan berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Dialog strategis yang terjalin dalam setiap pertemuan ini membangun pemahaman yang lebih mendalam, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan membuka ruang diskusi yang lebih luas untuk isu-isu penting di masa depan. Kedekatan dan kepercayaan antar pejabat tinggi menjadi fondasi kokoh bagi implementasi berbagai kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua kepala negara, sehingga kerjasama dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Serangkaian pertemuan ini merupakan hasil dari desain strategis yang matang, bukan sekadar kebetulan atau rutinitas diplomatik biasa. Dengan semakin seringnya dialog dan interaksi, peluang untuk mendapatkan manfaat nyata bagi Indonesia pun semakin besar. Mulai dari peningkatan investasi, transfer teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Inilah modal sosial diplomasi yang sangat penting, memperkuat kemitraan RI Rusia dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah bagi kedua negara. Puncak pertemuan Prabowo-Putin adalah penandatanganan dokumen kerjasama strategis. Kesepakatan pendidikan tinggi membuka pertukaran mahasiswa, dosen, dan riset bersama. MOU transportasi memperkuat konektivitas, termasuk rencana penambahan rute penerbangan langsung. Kerjasama digital dan media massa disepakati untuk transformasi digital dan keamanan siber. Semua dokumen ini membentuk kerangka kerja komprehensif, bukan sekadar janji. Indonesia mendapat akses ke keunggulan Rusia di sains, teknologi, dan infrastruktur. Rusia menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis di Asia. Era baru kemitraan ini menjanjikan kolaborasi nyata dan manfaat bagi kedua bangsa. Sektor ekonomi jadi pilar utama penguatan hubungan RI Rusia. Volume perdagangan melonjak mencapai 4,3 miliar pada 2024, naik 40% di awal 2025. Investasi besar tercapai, Danantara dan RDF sepakat investasi 2,29 miliar untuk proyek strategis di Indonesia.
Ini bukti kepercayaan Rusia pada iklim investasi Indonesia. Indonesia juga negosiasi akses ke Eurasian Free Trade Area, membuka pasar baru di Eurasia. Diversifikasi pasar ekspor jadi strategi utama, mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Rusia dan Indonesia saling melihat sebagai mitra dagang dan investasi yang menjanjikan. Komitmen investasi dan akses pasar Eurasia menjanjikan masa depan ekonomi cerah bagi kedua negara. Kemitraan RI-Rusia berinvestasi pada masa depan lewat pendidikan, sains, dan teknologi tinggi. Pertukaran pelajar, dosen, dan riset bersama jadi pilar utama. Kolaborasi teknologi tinggi termasuk eksplorasi luar angkasa mulai dijajaki, dari pengembangan satelit hingga pelatihan astronot. Kerjasama AI dan Smart City mempercepat transformasi digital di Indonesia, khususnya IKN. Sektor energi juga jadi fokus dari nuklir damai, LNG, hingga modernisasi kilang minyak. Proyek Rosneft Pertamina di Tuban jadi contoh konkret kolaborasi energi. Semua ini memperkuat ketahanan energi dan transfer teknologi Indonesia. Kemitraan ini menyiapkan Indonesia untuk lompatan kemajuan di era global. Hubungan erat antara Indonesia dan Rusia telah membawa perubahan besar dalam posisi Indonesia di panggung global. Kerjasama strategis yang terjalin selama bertahun-tahun tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga membuka berbagai peluang baru di tingkat internasional. Melalui diplomasi aktif dan kepercayaan yang terbangun, Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam berbagai forum dunia. Pada Januari 2025, Indonesia resmi menjadi anggota ke-10 BRICS, sebuah pencapaian bersejarah yang tidak lepas dari dukungan kuat Rusia. Masuknya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi besar ini menandai babak baru dalam diplomasi dan ekonomi nasional, serta memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Keanggotaan di BRICS memberikan Indonesia posisi strategis untuk memperkuat suara di Global South, memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, dan memperluas akses terhadap pembiayaan pembangunan. Indonesia kini dapat berperan aktif dalam merumuskan kebijakan global yang lebih inklusif dan adil. Dengan duduk sejajar bersama kekuatan ekonomi dunia, Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah kebijakan global, baik di bidang ekonomi, perdagangan, maupun pembangunan berkelanjutan. Peran ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di tingkat internasional. Pada tahun 2025, Prabowo diundang sebagai tamu kehormatan dan pembicara utama di St. Petersburg International Economic Forum atau SPEF, salah satu forum ekonomi paling bergengsi di Rusia. Kehadiran Indonesia di forum ini menjadi bukti pengakuan dunia atas peran strategis Indonesia di kancah global. SPEF menjadi panggung emas bagi Indonesia untuk mempromosikan visi ekonomi nasional, memperkenalkan peluang investasi, serta mempererat kerjasama dengan mitra internasional. Forum ini juga membuka ruang dialog untuk membangun kemitraan baru yang saling menguntungkan. Partisipasi aktif Indonesia di BRICS dan SPEF telah mengangkat profil bangsa dari sekadar pemain regional menjadi aktor global yang diperhitungkan. Indonesia kini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan global, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Persahabatan dan kemitraan erat dengan Rusia menjadi kunci utama dalam penguatan posisi Indonesia di dunia, membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan berpengaruh di tingkat internasional. Kedekatan dengan Rusia tak mengubah prinsip politik luar negeri Indonesia, bebas aktif. Indonesia tak memihak kekuatan besar manapun, tetap berkontribusi pada perdamaian dunia. Prabowo tegaskan, Indonesia sahabat semua negara, jadi jembatan kepentingan global. Kemampuan berdialog dengan Washington, Beijing, dan Moskow adalah aset diplomasi RI. Putin menghormati posisi independen Indonesia, tak pernah menuntut memilih pihak. Hubungan RI-Rusia dibangun atas saling percaya dan menghormati kedaulatan. Konsistensi bebas aktif jadi kunci fleksibilitas Indonesia di panggung dunia. Tujuan utama, stabilitas kawasan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Mempererat hubungan dengan Rusia sambil menjaga mitra lain adalah implementasi cerdas doktrin bebas aktif. Dalam kunjungannya, Prabowo menyampaikan terima kasih tulus kepada Rusia atas dukungan konkret, khususnya dalam keanggotaan BRICS. Ia menyebut Rusia sahabat besar yang membantu tanpa tekanan, menyoroti hubungan setara, dan saling menghormati.
Pengakuan ini menegaskan kenyamanan Indonesia dalam kemitraan dengan Rusia. Prabowo juga mengingat sejarah Uni Soviet, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberi bantuan penting. Apresiasi masa lalu memperkuat legitimasi kerjasama masa kini. Sikap rendah hati dan terima kasih memperkuat kepercayaan dan motivasi kerjasama jangka panjang. Ucapan tulus pemimpin jadi investasi emosional bagi persahabatan kedua negara. Tahun 2025 menandai 25 tahun hubungan diplomatik RI-Rusia, momen refleksi dan visi masa depan. Pertemuan Prabowo-Putin dan penandatanganan dokumen strategis jadi kado perayaan bersejarah ini. Harapan ke depan, kemitraan strategis yang komprehensif dan multidimensional. Target ekonomi volume perdagangan naik, investasi Rusia deras, dan FDI Eurasia segera terwujud. Di teknologi, Indonesia ingin lompatan kemajuan lewat transfer AI, smart city, energi nuklir, dan eksplorasi luar angkasa. Hubungan antar masyarakat diperkuat lewat pertukaran pelajar, penerbangan langsung, dan promosi budaya. Visi RI Rusia jadi pilar stabilitas dan kemakmuran di kawasan dan dunia. Peringatan 25 tahun ini adalah gerbang babak baru persahabatan yang lebih gemilang.